إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السنبل المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشول أنور بن ناجي إسماعيل خصوصا إلى روي سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي سيد الإمام سيد محمد بن أحمد بن عبد الرحمن سيد الإمام سعد بن محمد باسم عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الهضرمي سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البندني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وهجعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحح أجسادنا ونوّر قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا أولادنا وذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائب وشر الدنيا وشر الآخرة warzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan thayyiban mutayyiban mubarakan min ghairi qasdin wala ta'bin wala masyaqqa wa min haitsu la yahtasib waj'alna wa iyyahum min ibadika sholihin wa minal ulama'il 'amilin wa min awliyaikal muttaqin wa min ahlil jannatil firdausin na'im wa min ahlin nazar ila wajhikal karim bi sirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirina amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah, assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya imamal anbiya wal mursalin, assalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalamu alayka ya rahmatan lil alamin, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa bi riwayatin li muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam satu riwayat Imam Muslim, an Abi Hurairah, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyaratan. Inna lillahi sesungguhnya bagi Allah, atau Allah memiliki malaikatan para malaikat sayyaratan fudlan. Sayyaratan fudlan. Para malaikat yang berjalan fudlan, yang mempunyai kelebihan. Fudlan bukan fadlan, tapi fudlan, tapi maknanya tetap mempunyai kelebihan. Yattatabba'una majalis az-zikri, yang mencari mereka akan majelis zikir. Fa'iza wajadu majlisan fihi zikrun, fa'iza maka apabila wajadu mendapati mereka majlisan satu majlis, fihi dalam majlis itu zikrun ada zikir, qa'adu ma'ahum maka duduklah mereka ma'ahum bersama orang di majlis. Wahaffa ba'duhum ba'dan, dan meliputkan atau menaungi oleh sebagiannya akan sebagiannya. Haffa itu kita arti dulu menaungi, asal mana meliputakan. Ba'duhum oleh sebagian mereka, ba'dan akan sebahagiannya, biajnihatihim meliputi mereka dengan sayap-sayap mereka. Hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya, sehingga memenuhilah mereka para malaikat jarak antara mereka dan langit pertama. Penjelasannya, Inna lillahi malaikatan sayyaratan fudla, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki para malaikat, yang para malaikat ini berjalan, dan malaikat ini punya kelebihan. Berapa orang malaikatnya? Kada sedikit malaikat. Yang jelas mereka ini berjalan di permukaan bumi, yatatabba'una majalis az-zikri, mereka mencari majelis-majelis zikir. Bukan hanya di kampung, bukan hanya di kota, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh pelosok dunia. Mungkin malaikat masuk ke negara Bangladesh sampai ke pelosok negara Bangladesh. Malaikat masuk ke negara Pakistan sampai seluruh pelosok negara Pakistan. Dan begitu seluruhnya sampai ke pelosok kampung kita. Nang dicari mereka itu adalah majelis zikir. Faiza wajadu maka apabila mereka mendapatkan, oh ini ada di mana? Oh ada di Birayang majelis zikir. Fihi zikrun, di dalam majelis itu ada zikir. Qa'adu, maka dudukkanlah mereka ma'ahum bersama mereka. Dudukkanlah malaikat ini. Bukan mungkin kada sebanding banyaknya dengan ahlul majlis. Kalau ahlul majlisnya umpama orang 1000, malaikatnya bukan 1000. Mana? Coba lihat. Haffa ba'duhum, meliputkan oleh sebagian mereka, ba'dan akan sebagiannya, biajnihatihim dengan sayap-sayap mereka. Kene, coba bayangkan, seandainya majelis itu di lapangan di Wiwarna, dan lapangan itu kada bahatap, nah ada panggung. Ya kada, sebagian duduk di panggung, sebagian di luar. Tang malaikat. Malaikat ini haffa. Arti haffa itu maurak sayapnya, kemudian meliputkan bagaikan payung. Coba sekali-sekali buka YouTube,
bagaimana payung-payung yang ada di sekeliling Masjid Nabawi. Ketika payung itu berurak, itu namanya haffa. Paham lah? Itu haffa, maurak, meliputi blok maurak payung itu, lalu besampuk, akhirnya apa? Akhirnya liput. Paham? Nah, nangki inilah gambarannya. Majelis di lapangan, lalu seikung maurak halar, seikung besampuk maurak halar, seikung maurak halar, besampuk hatta yamla'u, sehingga memenuhilah mereka ma bainahum, jarak atau tempat bainahum, antara mereka, wa bainas sama'i dunya, dan antara langit pertama, sehingga tertutup antara langit dunia sampai dunia itu tutup, hibak. Sekalipun terasa panas, terasa panas. Terus untuk apa mereka maurak sayap itu, maurak halar itu untuk apa? Satu, ikraman lahum karena memuliakan, wa ihtiraman karena menghormati, lahum bagi mereka nang ahlu zikir. Yang kedua, mereka itu adalah membawa rahmat Allah. Sekalipun naungan mereka, naungan mereka itu kada kelihatan secara kasat mata oleh kita, tetapi naungan mereka itu akan bermanfaat bagi kita. Sebagaimana naungan hatap dunia ini menjaga kita daripada terik panasnya matahari, karena kita ada naungan kada panas, menjaga kita daripada dinginnya hujan dan basahnya hujan. Malaikat maurak sayap tuh bukan untuk menaungi hujan, tetapi mereka itu di samping menghormati dan memuliakan, menjaga daripada kelompok-kelompok makhluk Tuhan, apakah itu jin, apakah itu syaitan, masuk ke dalam kelompok itu. Paham? Jakanya bahasa nih, kan kita persis saja benar gambaran kehidupan. Ini kan malaikat berjalan, gerombolan lain ada juga yang berjalan benar. Siapa? Gerombolan jin nang jahat ada nang berjalan, gerombolan syayatin, gerombolannya setan ini kan ada juga nang berjalan. Kenapa? Ya mereka mencari musuh-musuh mereka untuk membinasakan musuh. Mereka mencari orang-orang yang ingin mereka perdaya. Mereka mencari orang-orang yang mereka ingin ganggu. Nah, tapi ketika gerombolannya jin yang jahat, gerombolannya syaitan yang ingin menggoda dan mencelakakan manusia, melihat hibak naungan malaikat, binting malaikat, kira kawa. Makanya orang jarang, dari 1000 jamaah nang hadir dalam majelis zikir, mungkin kada sampai 10% mana ada yang berpikir jahat tuh jarang. Kalau tuh ada juga nang berpikir hendak mencuntan, hendak berbuat ini dan itu, kawa dihitung lawan jari. Artinya apa? Mereka terpelihara daripada godaan setan. Ada anak hendak mencuntan sandal, berpikir kada sebanyak nang dibayangkan. Itu mungkin bawaan nafsunya, bukan daripada godaan setan, tapi bawaan nafsunya. Karena sandal pagat, memang kebiasaan mengambil sandal orang nang baik. Tuan guru juga salah dalam berceramah menyampaikan, ambil nang baik, buang nang buruk.
Tuan guru nang salah lah, ya salah lah, salah tegasnya. Ambil nang baiknya, ambil nang buruknya, dalam pengertian adalah nasihat dan ilmu dan sebagainya, bukan barang nang baik, bukan barang nang buruk. Jangan sampai kalimatnya ambil barang yang baik, tinggalkan barang yang buruk. Nah, ada barang nang bagus jadi suruh mah ambil. Jakanya ilmu dan nasihat berarti lain. Umpama nafsunya sandal pagat, maka bolek panas di awak ada sandal bagus, orang kada tahu jua, ibarat aku menculup langsung bulik, orang mengira sandalku jua, ya kada, iyalah rawat kadang kalau tuh, tapi insya Allah dalam 1000 benar paling beberapa orang aja ada nang gitu, iyalah. Itu napa terpelihara daripada gangguan dan bisikan setan. Jadi ini bukan hanya mereka ini menghormati dan memuliakan orang ahli majelis sekaligus membawa rahmat Allah, tetapi mereka adalah untuk menjaga, membintingi kita daripada gerombolan jahat, baik gerombolan daripada para syayatin dan gerombolan jin nang jahat. Nah, fa iza tafarraqu, maka apabila mereka berpisah mungkin berpisah ini lantaran waktunya sudah selesai. Apakah selesai di majelis tadi? Tidak. Mungkin nang di kelompok sini habis sudah majelis, karena rata-rata majelis 1-2 jam, kadang lawas kalau tuh mereka berjalan lagi di mana ada majelis lagi mereka berjalan lagi selama waktu itu ada. Namun apabila mereka sudah waktunya untuk naik, ya biasanya sore lah, sore menjelang tenggelam matahari mereka naikkan. Walaupun dalam dunia alam gaib itu ada siklus yang berbeda, Karena apa? Karena ketika kita belajar fikih, satu, dalam fikih itu dimakruhkan mandi di malam hari, baik mandi di kolam ataupun di sungai. Kolam itu kan bisa di rumah kah? Apakah purak mandi di kolam itu mandi malam makruh? Kenapa mati makruh? Ada beberapa hal. Satu, kalau malamnya agak tinggi itu bisa membawa penyakit. Kenapa? Karena malam itu mengeluarkan hidrogen. Kita paham waalaikum? Paham? Anak awak. Ketika alam ini, tumbuh-tumbuhan ini mengeluarkan hidrogen itu adalah penyakit. Kalau siang mengeluarkan oksigen, ini yang bagus kita hirup. Satu, di dalam kitab Risalatul Mu'awalah kita dianjurkan apabila malam tutuplah cirat, tutuplah imbir. Kalau kedada tutup cirat dan imbir, carilah kayu, halangakan di imbir, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena ketika malam hari anzalallahu da, penyakit turunan. Jadi menyebarnya virus penyakit itu adalah di malam hari. Maka bila orang ketujuh kunyuk-kunyuk malam akan kena virus penyakit di malam hari yang bertebaran. Jadi bahaya soleh. Bujur dalam rumus kesehatan orang jangan keluyuran malam, dan munkawa guring jangan lewat dari jam 10:30. Kenapa? Karena
ketika orang guring jam 11 atau lewat, ketahanan tubuhnya turun. Tahanan tubuhnya turun, kada kuat awaknya, maka mudah diserang penyakit. Begitu ketahanan tubuhnya turun, virus-virus penyakit, bakteri-bakteri penyakit bertebaran masuk, kena mana sudah virusnya ada, awak kada kuat, kena kada? Kena. Ada keterangannya di malam hari Allah menurunkan penyakit. Dalam kitab Al-Bahjatul Maradiyah ada sebuah hadis Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imna'u sibyanakum 'indal ghuruf. Tegahlah anak-anak kalian ketika menjelang tenggelam matahari. Kanak-kanak sudah sanja itu jangan keluaran lagi. Jangan keluaran lagi. Kata Nabi, tegahlah anak-anak kalian ketika menjelang tenggelam matahari. Kenapa? Karena malam dimakruhkan mandi, kanak-kanak ketika menjelang tenggelam matahari atau parak maghrib jangan lagi keluyuran. Malam itu ma'wal jin. Kenapa? Ini siklus kehidupan jin benar. Apabila malam itu sudah mandian jin, bukan mandi malam tetapi mereka adalah mandi siang. Paham salah? Siklusnya begitu kita memasuki malam, mereka menjelang siang. Mereka menjelang siang. Raminya pada malam, kita malam rami, adanya siang rami, makanya geliuran. Kita ini siang hidup dengan kehidupan, mereka guring. Kan guring, makanya jangan berkiau orang siang, orang guringan. Aku hendak ngiau kan dias, malaikat kada guring. Wal malakul lati bila abin la aklala syurba wala naumalahum, kada guring masih kawa benar. Tapi menang di kiau jin-jinan benar, bubuhan nang jin Marcos, jin apa lagi tu umpama. Napa nang pokoknya nang ngaran-ngaran jin lah. Apa ngarannya? Ya banyak kaya salah ngaran jin tu. Da mau salah ngiau siangnya, nya guring. Hanya orang dokon-dokon mesti malamnya demo siang malam. Kenapa? Jinnya bangunnya. Jadi HP-nya standby aja, ada menunggu telepon aja. Maka ketika apa? Ketika menjelang tenggelam matahari, kita hendak malam. Ada jin mulai siang sudah. Mulainya keluaran, lalu ujar Rasulullah, jangan dibiarkan kekanakan berkeliaran sanja. Kenapa? Kalau taranjah hurang. Paham? Nah, malaikat nang sayaratan fudla tadi mereka naikkan. Mereka naik. Menjelang tenggelam matahari di daerah kita naik. Nang di daerah Sumatera menjelang maghrib naik. Nang siklus negara lain masih siang terus saja. Pahamlah. Jadi bergiliran berputar salah di seluruh dunia. Malaikat ini sayyaruna, mereka berjalan. Nah, lalu mereka berpisah. Kenapa berpisah? Salah. Kenapa ada nang belum malam, ada nang sudah malamnya. Kalau nang pas malam naiknya, nang belum malam kada naik. Fa iza tafarraqu, apabila mereka sudah berpisah dari orang-orang majelis, meninggalkan araju mereka. Araju itu ya mi'raj itu ya naik. Araju mereka naik, wasaidu sama aja juga. Araju naik, wasaidu maknanya naik juga.
araju wasaidu ila sama, mereka naiklah ke langit pertama. Naik fayas'aluhumullahu azza wa jalla. Ada nang langit pertama, ada nang ke langit kedua. Nang jelas mereka ditanyai Allah. Baik nang singgah di langit pertama atau nang singgah di langit kedua apa? Fayas'aluhumullah. Lalu Allah menanya mereka azza wa jalla wa huwa alamu, padahal Allah tahu soalnya Allah tahu cuma betakun dulu. Ujar Allah, min aina antum, kalian datang di mana nih? Min aina, dari mana? Jitum, datang kalian. Ya bahasa kita, kalian datang di mana nih? Fayaquluna, mereka berkata, ji'na min indi ibadin laka fil ard. Kami datang dari hamba-Mu judah. Datang di mana-mana. Ji'na min indi ibadin laka fil ardi. Kami datang dari sisi hamba-Mu jua yang ada di bumi, yang mana mereka itu yusabbihunaka, mereka bertasbih akan Engkau, wa yukabbirunaka, bertakbir akan Engkau, wa yuhallilunaka, dan bertahlil mereka akan Engkau, wa yahmadunaka, dan alhamdulillah mereka akan Engkau, wa yas'alunaka, dan meminta mereka akan Engkau. Qala, ujar Allah, madza yas'aluni, apa yang mereka pinta lawan aku? Qala kalau Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, wa madza yas'aluni, apa yang mereka pinta lawan aku? Yang mereka pinta lawan aku tuh apa garang? Sugih kah? Kawin kah? Hendak jadi pejabat kah? Atau hendak jadi raja kah? Atau hendak jadi pemain bola nang hebat kah? Umpama. Atau hendak jadi pengusaha kah? Qalu, para malaikat berkata, yas'alunaka jannataka, mereka meminta surgamu. Rata-rata mereka minta surga. Takutnya nak masuk surga. Datang berzikir, ya mudahan mati beriman, mudahan masuk surga. Ya nggak ada salah. Takut nih kamu apa majelis zikir nih? Aku sudah tua umur nenek, menjelang mati sudah. Menapa? Ya kada apa jual aku sugih, kada kau jual lagi. Berjalan ke tapi kuat juga, bebini disuruh ngilit toy juga, lumpuh benar ya aku. Menapa? Aku bekal untuk mati, berharap mati dalam keadaan iman, mudahan masuk surga. Ya kalau anom nih bang, minta apa? Ya surga juga, cuma surganya bertambah. Soleh, minta apa? Minta surga dunia akhirat, karena di dunia belum dapat surga. Mana pak surga dunia? Hendak dapat bini nang solehah, karena almaratus solehah khairun min mata'id dunya, khairu mata'id dunya almar'atus sholihah. Sepaling baik perhiasan dunia ini bukan emas intan permata, tetapi yang paling bagus adalah istri yang solehah. Buat apa cantik berpakaian penuh dengan emas, intan, berlian dan bermacam-macam, tapi kada solehah, durhaka lawan kita, meranguti, mememai, menyipak dan sebagainya. Biar sugih itu neraka ngarannya. Biar aja bini bungas banar. Kalau nah asal solehah, daripada coba pikirkan, mana sudah kada bungas, kada solehah, pulang. Baik bungas solehah. Nah, anak surga dunia, bah surga akhirat, anak kayak gini, tapi di dunia dulu surga dulu. Ya macam-macam lah, bahasa simbolnya rata-rata menginginkan surga. Ujar Allah, wahal ra'au jannati, apakah mereka pernah melihat surgaku? Pina hendak di surga, suah melihatkah? Ya Allah, namun surga dunia ini rancak melihat.
Anjak aja melihat makanya hendak takon nih hasilnya dah. Umpamanya mulai kada percaya takon aja sih ini takon nih. Ya ada rahmat. Aku kada basing aja lah aja inilah. Untung uta ucap seorang. Bila iya mati pas tuh pandiran kok. Tidak kali. Wahal ra'au jannati, apakah mereka melihat surgaku? Qala, mereka berkata, la ayya Rabb, tidak Tuhan. Mereka kada pernah melihat surga. Dia melihat surga. Ini suah apa? Juga surga dunia melihat benar aja. Dia suah merasai kada juga. Makanya hendak. Terpengaruh lawan jikri mungkin. Ujar Allah, fakaifa law ra'au jannati, bagaimana lagi mereka kalau melihat surgaku. Nang kada melihat ini aja hendak banget. Apalagi nang sudah dirasai ya nang baarit benar hendak lagi. Takuni jai kam maneh. Ayo pengaruh jaya takuni jika orang nang sudah babini dah, babini sudah apalah sahabat hendaklah pulang. Bilenya pada kada hendak tuh dustainya warak benih. Paling nang bini dia gak ada. Ini kenapa? Ya nangaran surga hendak terus. Qalu wa yastajirunaka, ujar malaikat, mereka pun ada minta perlindungan akan engkau. Wa yastajirunaka, dan mereka minta perlindungan akan engkau. Qala, berkata Allah, wa mimma yastajiruni, dari apa mereka perlindung lawan aku? Minta perlindungan apa mereka lawan aku? Qalu, para malaikat berkata, min narika ya roh, mereka berlindung Tuhan dari nerakamu, neraka dunia, neraka akhirat. Mereka berlindung ada aku. Yang namanya neraka gitu. Jangankan neraka akhirat, neraka dunia pun mereka berlindung. Kenapa neraka dunia? Neraka dunia itu nang nyata solahnya dua, kebodohan lawan kemiskinan. Bila orang bodoh miskin ada asli neraka yang bisa dah. Coba bodoh bisa ada baca Quran, baca Indonesia ada bisa, bodoh ada, bodoh banget dah. Bodoh dan kemiskinan itu neraka dunia. Makanya sebuah negara, kalau negaranya itu persentase kemiskinan dan kebodohan itu sampai 30%, apalagi sampai 40%, dipastikan negara itu kada akan baik. Negara itu kada akan makmur, kada akan sejahtera. Kenapa? Karena kebodohan dan kemiskinan. Mana bodoh, mana bungol juga pikirkan. Mana bodoh, mana miskin. Ini bibinian re, bungas kamu, tapi bodoh, miskin, pun kamu. Hah? Kamu boh. Nah, dah aku juga. Padahal bodoh kan kada modal apa-apa, modal pisang mahuli warai. Akhirnya maksudnya memilih jua, benar memilih jua, modalnya apa ada. Jakanya bisa raja orang lebih, mahuli aja. Saking apa? Ya karena kebodohan dan kemiskinan itu adalah neraka. Mendapat ini karena neraka ya. Biar bungas kamu tetap neraka. Bungul lawan miskin juga pikiran. Ini tidak lah. Nuk ada konnya.
Mereka berlindung daripada neraka di akhirat, neraka azabmu. Ujar Tuhan, sualah melihat nerakaku. Qala, berkata Allah, wahal ra'au nari, apakah mereka pernah melihat nerakaku? Qalu la. Mereka menjawab, ujar malaikat, lah disuruh lihat neraka apa? Cuma membayang-bayangkan neraka wae. Merasa-rasakan gawai neraka dunia kah, neraka akhirat kah, rasa kawaja merasa-rasakannya. Kalau apa kau nggak oke, inilah neraka, makanya kesuah. Qala Allah, berkata Allah Ta'ala, ujar Allah, fakaifa law ra'au nari, fakaifa, maka bagaimana lagi, law ra'au, jikalau mereka melihat nari, nerakaku. Malah ya, apalagi melihat nerakaku. Qalu yastaghfirunaka, Tuhan, mereka lagi beristighfar, minta ampun akan Engkau. Fayaqulu, ujar Allah, qad ghafartu lahum, sungguh aku ampuni bagi mereka yang ada di majelis zikir. Nah, fa'ataituhum ma sa'alu, aku beri mereka apa yang mereka pinta. Mereka minta surga, aku beri. Mereka minta berlindung dari neraka, aku beri. Mereka minta ampun, aku beri. Napa nang mereka pinta, aku beri. Wa ajartuhum mimmastajaru, dan aku pelihara mereka, aku lindungi mereka. Ajar itu aku jauhkan, aku lindungi mereka, mimmastajaru, dari neraka, yang berlindung mereka dari neraka itu. Lalu malaikat ini protes, bocap lawan Tuhan. Tuhan, di majelis itu ada orang nang pemabuk. Kayak apa nih toh? Qala yaquluna, para malaikat berkata, Rabbi, Tuhan, fihim fulanun, di dalam majelis zikir itu ada si fulan. Si fulan itu abdun khata'un, seorang hamba yang berbuat salah. Ada nang seekong penjudi, ada nang seekong pemabuk. Itu kayak apa nih toh? Diampuni jualah, diberi surga jualah, dilindungi jualahnya dari neraka. Ujar Allah, innama marra pajala sama ahum. Ini kan ada basilah, ada tulak. Biasanya kan ada basilah. Innama marra, hanya saja dia lewat. Kan artinya kan ada basilah kalau tuh. Pajala sama ahum, kemudian duduklah bersama mereka. Ini kan ada basilah. Nangaran orang ada yang ada. Artinya nampak, inya kada basilah, masa perampok mulai rumah hendak ke majelis taklim. Penjudi mulai rumah hendak ke majelis taklim itu kan ada gelagat tobat tuh. Ini umpat lewat aja, umpat lewat, tergoyah hatinya. Tetap tergoyah hatinya, hendak umpat singgah di majelis dasar singgah. Nanang memberi petunjuk, tergoyah hatinya itu siapa? Allah. Wajar aja Allah mengampuni mereka, dan ia bisa tobat tuh. Inilah banyak kada sedikit orang yang bertobat, diberi petunjuk oleh Allah hanya karena majelis zikir. Ikam paham. Artinya apa? Gagal paham orang-orang Wahabi yang mengatakan majelis zikir itu bid'ah. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dalam hadis Nabi Sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Allah punya malaikat, yang malaikat ini berjalan di permukaan bumi mencari majelis zikir.
Maka banyak orang bertobat, diberi petunjuk oleh Allah, hadir ke majelis zikir, lalu bertobat. Itu kan sedikit deh. Hanya bahasa tuh. Solahai dulu zaman adanya majelis almarhum guru sekumpul, kada sedikit orang nang begitu lalu tergugah singgah tobat. Kada sedikit orang nang abdun khata'un, hamba-hamba yang bersalah, apakah berdosa kepada Allah, apakah berdosa kepada manusia, tergugah hatinya hadir ke majelis itu lalu bertobat kepada Allah Ta'ala, diampuni oleh Allah, diberi surga oleh Allah, dijauhkan daripada api neraka. Berkat apa? Majalisus zikri, majelis zikir. Payakun Allah berkata, walahu gafartu, ujar Allah, walahu gafartu, baginya aku ampuni juga. Nang itu tuh nang cinggah warainya itu ada bahasa lah, ampuni juga ujar Allah, ku ampuni juga. Kenapa? Humul qaumu la yashka bihim jalisuhum. Humul qaumu, mereka adalah kaum, la yashqa bihim, tidak akan celaka dengan sebab mereka, jalisuhum, orang yang semajelis dengan mereka. Inilah kehebatan zikir soleh. Lalu beripik kepada majelis zikir, maka orang yang hadir ke majelis zikir akan mendapat manfaatnya, akan mendapat fadilatnya, akan terpelihara daripada azab Allah, kada akan pernah celaka orang nang duduk bersama orang-orang yang ahli zikir. Salah kemana aja salah cari majelis zikir, biar suruh aku ada punya sembahyangnya, biar ada sembahyang, penting dulu hadir ke majelis zikir dulu. Ini padahal ini membuat majelis zikir saja, tapi kadang salah. Itu sesuatu yang berbeda. Inya berbuat dosa, itu dosanya. Ina berbuat ke majelis zikir, ini hal yang berbeda. Sama orang majelis salawat. Ini jual sembahyang ada, pina musi umpat ke maulid habsi sembahyang ada. Dua hal yang berbeda. Inya kada sembahyang dosa terasing, inya umpat membaca maulid perbuatan baik yang terasing. Bisa saja dengan majelis kebaikan, dengan majelis zikir ini Allah mengampuni dosanya, Allah memberi petunjuk kepada dia untuk bertaubat kepada Allah. Li'annahum humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Laikan rahmatah muka majlis ulun ngurajar asa kada bisa mengaji, anda kayak umpat ke majelis atau apa lawan banyak dosa kada jadi masalah, kamu umpat aja dulu. Mak ulun berdosa ini, nah makanya ujar orang ahli tasawuf benar, orang ahli ma'rifat kata bijaknya kayak ini sholat, mencari Allah, menuju Allah, tidak harus suci dulu seperti malaikat. Kata mencari Allah, mencari ridha Allah, tidak harus suci dulu seperti malaikat. Tidak, ayo pak harus suci dulu hanyar ini, kada. Carilah Allah, datangilah Allah. Mau berjalan, mau merangkak dengan membawa dosamu memenuhi langit dan bumi, Allah sedang menunggumu dengan penuh rahmat dan kasih sayangnya. Silahkan, ayo ada apa? Ya, ayo bang, ikam harus menghadang sembahyang dulu rajin, hanyar ke majelis, kada ke itu.
Karena gitu ulun guru betatu biar betatu kada apa jua. Nah, datang bibinian ulun guru hendak 4 jua cuma ulun buhan PSK biar 4 gam kada perlu harus suci dulu kada. Mun mahadang suci rajinnya sembahyang apabila silahkan kada menunggu suci seperti malaikat tidak. Bawa aja mereka. Kenapa? Humul qaumul ladzi la yashqa bihim jalisuhum. Orang majelis zikir ini, zikir napa? Tarekat nabakah? Bila tarekat itu kan majelis zikir. Tarekat nabakah? Mereka yang hadir berarti orang nang semajelis tidak akan pernah celaka. Kena dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah, dapat surganya Allah, dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu hadis riwayat Imam Muslim. Beda sedikit dengan riwayatnya Bukhari, tapi secara mana kurang lebih. Jadi kamu solahnya kadang alih bila hendak mau undang malaikat, pak hendak mau undang malaikat, ya ini kita berzikiran dulu. Malaikat datangan dia di hutan deh kamu, di rampaan betalil betasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Datangan tuh naik malaikat tuh, rami kadang kali kamu undang malaikat tuh soalnya bawa majelis zikir, asal majelis zikir biar berdua bertiga sekalipun seorangan gitu, biar seorangan datang wah malaikat tak. Jadi bahasanya solahai ada 2 hal kita nih diberi Allah Ta'ala supaya jadi rahmat lawan orang. Menlamun ke rumah orang, bawalah supaya membawa rahmat saat di rumah orang tuh 2 banai, bawa zikir, bawa salawat. Bila yang kita bersalawat biar di 3 kali di rumah orang tuh bersalawat, malaikat datang harum rumah orang tuh, harum rumah orang tuh. Anu berzikir biar 10 kali berzikir datang nang parak malaikat datang, maka rumah orang tu akan jadi berkah. Maka kedatangan kita membawa berkah tanpa diketahui oleh ampun rumah itu Pak. Itu akan terasa kena benar bahwa kehadiran kita itu akan membawa berkah. Kenapa? Rana-rana kita hadir ke rumah orang itu membaca sholawat, rana-rana kita zikrullah. Paham salah? Wadah keluarga salah bila ke rumah keluarga jangan nang mencari makan aja apa salah. Orang membawa rahmat nenek apa 2 aja. Kadang kali sholawat 10 kali, zikir 10 kali, kadang kali ada hadisnya, ada hadisnya. Ketok. Habis kemudian an Abi Hurairata wa an Abi Sa'idin Al-Khudri ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.